Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qur'ani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makharijul huruf part 3, yaitu al-lisan atau lidah yang berfokus kepada pangkal lidah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan berfokus kepada makharijul huruf, bagian dari al-lisan atau lidah, dan berfokus kepada bagian pangkal lidah ya. Nah, kemudian untuk mengingatkan kembali, nah di sini ada makharijul huruf yang secara umum ya. Nah, makharijul huruf secara umum itu terbagi dari 5 tempat ya. Yang pertama al-jauf, yaitu rongga tenggorokan dan rongga mulut, terdapat 1 makhraj. Dan kedua ada al-halaq atau tenggorokan, nah terdapat 3 makhraj. Dan yang ketiga ada al-lisan atau lidah, dan terdapat 10 makhraj. Dan pada pertemuan kali ini kita akan berfokus kepada makharijul huruf yang keluar dari al-lisan atau lidah ini ya, yang terdapat 10 makhraj. Jadi buat teman-teman yang belum melihat video mengenai al-jauf atau al-halaq, silahkan menonton videonya terlebih dahulu ya, agar lebih memahami dari makharijul huruf, bagian yang pertama al-jauf dan kedua al-halaq. Dan pada pertemuan kali ini pada al-lisan atau lidah, seperti itu ya. Jadi total makhraj keseluruhan itu kita akan bahas di 17 makhraj ya. Nah, sekarang kita fokus ke makharijul huruf bagian al-lisan ya, yaitu lidah. Nah, jadi pada dasarnya nanti al-lisan atau lidah ini ada poin penting ya. Nah, di sini ada pembagiannya, ada 4 tempat, 10 makhraj dan 18 huruf. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, di sini ada 4 tempat, maksud 4 tempat, nanti lidah ini akan terbagi dari 4 bagian ya. Yang pertama ada pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah, dan ujung lidah. Nah, 10 makhraj maksudnya nanti dari bagian yang 4 tempat ini ada pembagian makhrajnya juga dengan beberapa hurufnya, sehingga total huruf nanti ada 18 huruf dari keseluruhan makhraj yang keluar dari lidah ya. Kita lihat ya. Jadi nanti yang pertama itu pangkal lidah ada 2 makhraj dengan 2 huruf, tengah lidah ada 1 makhraj dengan 3 huruf, tepi lidah ada 2 makhraj dengan 2 huruf, dan ujung lidah ada 5 makhraj dengan 11 huruf ya. Jadi secara umum sudah saya rangkum ya. Di lidah ini ada 4 tempat, yaitu pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah, ujung lidah, dan 10 makhraj ya. Jika ditotal ini ada 10 makhraj, dan jika ditotal hurufnya ada 18 huruf. Itu poin penting di makharijul huruf bagian lidah ya. Jadi untuk bisa lebih memahami ya maksud dari makharijul huruf yang keluar dari lidah ya, bisa dihafal saja di poin penting ini ya. Kemudian kita lihat di sini ada gambarnya, ada gambar dari pembagian
lidah ini ya. Nanti kita berfokus di pembagian lidah. Nah, di sini kita fokus di lidah di sini ya, lidah ya. Nah, tadi kan pembagiannya ada 4 bagian ya di bagian lidah ini. Coba kita lihat ya. Yang pertama pangkal lidah. Di sini pangkal lidah ya. Nah, pangkal lidah. Nah, tengah lidah di sini, tengah lidah. Nah, di sini tepi lidah. Tepi lidah itu maksudnya di pinggir-pinggir lidah ya. Bisa di sisi kiri atau kanan. Dan yang keempat ada ujung lidah di sini, ujung lidah. Nah, nanti di sini sudah lengkap ya huruf-huruf hijaiyah yang keluar sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tempat keluarnya huruf hijaiyah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas di satu tempat dahulu ya, yaitu pangkal lidah dengan 2 makhraj dan 2 huruf. Nah, di sini kita lihat ya, di pangkal lidah di sini ya. Pangkal lidah itu lidah yang paling jauh dari mulut ya. Mulut di sini, ini ujung lidah, tengah lidah. Di sini tepi lidah dan pangkal lidah yang paling dalam ya, yang dekat dengan tenggorokan nih. Di sini kan tenggorokan. Nah, di sini ya pangkal lidah itu lidah yang dekat dengan tenggorokan. Nah, di sini terdapat 2 makhraj. Nah, dengan 2 huruf. Maksud 2 makhraj itu, nah di sini ada 2 huruf dengan dua makhraj. Nah, jadi ada 2 makhraj apa? Yaitu makhraj qaf dan kaf. Nah, jadi walaupun dia berada di pangkal lidah, tapi dia beda makhraj, beda tempat keluarnya ya. Jadi itu poin pentingnya. Pangkal lidah terdapat 2 makhraj, yaitu makhraj qaf dan makhraj kaf. Maksudnya makhraj itu tempat keluar. Qaf dan kaf ini beda, jadi dia tidak disebut satu makhraj, dia disebutnya 2 makhraj. Memang karena keluarnya berbeda walaupun bersampingan, seperti itu ya. Nah, setelah kita tahu di pangkal lidah ini ada 2 makhraj, nah kita lihat untuk hurufnya dia hanya ada 2 huruf ya. Jadi di pangkal lidah itu ada 2 makhraj dengan 2 huruf, seperti itu ya, qaf dan kaf ya. Itu ya maksudnya. Nah, kemudian sekarang kita akan fokus ke poin yang pertama ya, di pangkal lidah. Nah, pangkal lidah di sini dengan 2 makhraj, makhraj qaf dan kaf dan jumlahnya ada 2 huruf ya. Jadi pangkal lidah hanya ada 2 huruf saja. Nah, kemudian kita langsung ke pembahasan di pangkal lidah ya. Nah, pangkal lidah tadi sudah disinggung ada 2 makhraj dan 2 huruf. Jadi ada 2 makhraj. Makhraj yang pertama apa? Pertama makhraj qaf ya. Nah, makhraj qaf. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Untuk keluarnya huruf qaf ini seperti ini ya. Posisi lidahnya ya. Nah, kita lihat dari pengertiannya, coba ya, keluar dari mana. Nah, untuk qaf ini keluar dari pangkal lidah. Nah, ini pangkal lidah ya. Nah, menempel pada bagian daging dari langit-langit atau bagian yang lunak. Jadi pangkal lidah menempel pada bagian langit-langit, tapi yang lunaknya di sini, yang lunaknya ya. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ini posisi lidah seperti ini, tempat keluarnya huruf qaf ya, seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh pada huruf qaf ya. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama qaf yang berharokat fathah, dhammah dan sukun ya. Kita coba ya. Aqamaha, aqamaha, yaqulu, yaqulu, wa aqbala, wa aqbala. Nah, ya, di sini karena sukun dia ada sifat qalqalah ya, jadi harus ada pantulan kecil saja ya. Wa aqbala. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita tahu ini makhraj yang pertama itu makhraj qaf. Nah, kita lihat perbedaannya di mana untuk makhraj yang kedua, yaitu makhraj
kaf. Nah, kita lihat ya di sini makhraj kaf nih. Lihat gambarnya di sini. Sekilas hampir sama ya dengan makhraj kaf, tapi beda tempat keluarnya. Hati-hati jangan sampai keliru. Nah, kita lihat untuk kaf ini keluar dari pangkal lidah. Nah, ini pangkal lidah menempel pada bagian daging. Nah, tadi kan kalau kaf menempel pada bagian daging saja. Nah, untuk kaf ini menempel pada bagian daging dan tulang atau bagian yang keras dari langit-langit. Nah, di sini bagian langit-langit yang bagian kerasnya di sini agak ke depan sedikit lagi langit-langitnya ya. Secara bersamaan, nah berada di bawah makhraj qaf sedikit. Maksud berada di bawah makhraj qaf sedikit itu langit-langitnya agak ke depan lagi ya. Kalau qaf hanya di bagian yang lunak saja langit-langitnya, tapi kalau qaf dia dari bagian yang lunak sampai ke tulang yang keras nih, bagian yang keras, cara bersamaan ya. Nah, itu bedanya makhraj qaf dan kaf seperti itu ya. Nah, kita lihat contoh dari huruf kaf ya. Di sini ada 3 contoh. Ada berharokat dhammah, sukun, dan dhammah lagi ya. Nah, karena huruf kaf ini mempunyai sifat hamas ya, dia punya sifat huruf yang selalu melekat ya, yang selalu ada dalam kondisi apapun. Dia tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah hilang, yaitu hamas. Hamas itu keluarnya angin, udara atau nafas yang mengalir ya, yang harus ada udaranya ya yang keluar ya. Nah, contohnya di sini yang pertama ya, anhadakum, anhadakum. Nah, ada anginnya ya, kum. Nah, kemudian bukmun, bukmun harus ada angin karena hamas itu sifat yang melekat, dia tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah berubah ya. Kemudian takkulu, takkulu, nah, ada sifat hamasnya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelas lagi di sini ada gambar nih perbedaan makhraj qaf dan kaf. Nah, kita lihat untuk makhraj qaf. Nah, pangkal lidah menempel pada langit-langit bagian lunak ya, langit-langit yang bagian lunak di sini. Nah, sedangkan qaf, nah pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak dan agak ke depan sedikit mengenai langit-langit yang keras ya, tulang keras, cara bersamaan ya. Nah, seperti sekilas hampir sama ya, tapi di sini hanya menempel pada daging-daging. Nah, ini lebih luas lagi ya, lebih maju ke depan ke langit-langit depan mengenai langit-langit yang keras ya. Jadi dari lunak sampai ke tulang bagian yang keras ya. Nah, itu perbedaannya ya. Dan hati-hati ada sifat masing-masing yang melekat pada huruf tersebut ya. Nah, kita hanya berfokus kepada makhraj ya, tempat keluarnya terlebih dahulu. Nah, untuk sifat-sifat yang melekat nanti dia akan ada selalu menyertai di huruf tersebut seperti itu ya. Jadi poin pentingnya adalah makhrajul huruf yang keluar dari alisan atau lidah itu kita berfokus di poin yang pertama, yaitu di pangkal lidah ya. Jadi di pangkal lidah ini ada 2 makhraj, makhraj qaf dan kaf. Nah, terdapat 2 makhraj dan 2 huruf, yaitu hurufnya qaf dan kaf seperti itu ya. Jadi jangan sampai keliru lagi ketika mengucapkan huruf qaf dan kaf itu sudah beda makhraj ya, sudah beda makhraj atau sudah beda tempat keluarnya huruf hijaiyah. Itu poin pentingnya. Nah, seperti itu ya. Nah, alhamdulillah cukup sekian pembahasan makharijul huruf tentang alisan atau lidah khusus pada bagian pangkal lidah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.